Oke, mari kita langsung bongkar bareng-bareng ya. Ada satu naskah renungan audio yang menarik banget nih. Dan kita mau fokus ke bagian akhirnya. Hari ke-7 yang temanya menurut saya kena banget. Sikap hati yang benar. Betul. Dan intinya kan sebenarnya semua berpusat pada satu ayat kunci ya. Nah itu dia, dari Roma 12 ayat 3. Ayat yang jadi semacam, kompas buat seluruh renungan ini. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sebuah rem yang kuat banget buat ego kita kan. Tepat. Dan misi kita sekarang adalah membedah gimana naskah ini menerjemahkan ide besar itu jadi sesuatu yang praktis. Jadi bukan sekedar teori. Bukan, tapi jadi sebuah ritme harian yang dibagi jadi 3 momen. Pagi, siang, dan malam. Oke, kita mulai dari pagi ya. Ada kalimat yang menurut saya keren banget di sini. Hidup di bawah Tuhan Yesus itu berarti menanggalkan kacamata kesombongan. Ini terdengar puitis, tapi apa ya artinya dalam keseharian gitu? Nah, ini soal pergeseran cara pandang yang mendasar banget. Penulis naskah ini menekankan kalau semua yang Anda punya, bakat, kesempatan, bahkan energi buat bangun pagi, Semuanya? semuanya, itu bukan milik Anda, tapi titipan kasih karunia. Wah. Jadi, memulai pagi dengan jujur itu artinya mengakui dari awal gak ada alasan sama sekali buat membusungkan dada. Jadi ini bukan soal merendahkan diri sampai merasa nggak berharga ya, tapi lebih ke kalibrasi ulang. Mengingatkan diri sendiri kalau, kita ini cuma pengguna yang beruntung aja. Persis, pondasi harinya langsung diatur dengan benar dari situ. Oke, pagi itu soal pondasi internal. Nah, gimana cara naskah ini membawa pondasi itu ke tengah kesibukan siang hari? Disinilah konsep berpikir waras masuk. Ini bagian yang sangat aplikatif. Dan yang saya suka, ini bukan cuma soal berpikir positif. Teks ini justru menyoroti 2 jebakan kan? 2 ekstrim ya? Betul. Di satu sisi, ambisius berlebihan, sampai tega menyikut orang lain. Dan di sisi lain minder total, sampai lumpuh, nggak berani ngapa-ngapain. Dua-duanya sama-sama nggak waras. Dan kalau kita sambungkan, sikap waras ini adalah buah dari pondasi pagi tadi. Karena Anda sudah tahu semua cuman titipan, Anda jadi bisa lebih mudah mengenali apa yang naskah ini sebut sebagai porsi dan peran spesifik Anda. Porsi dan peran. Oke, ini menarik. Idenya adalah, setiap orang punya piringnya masing-masing. Nggak usah lihat piring orang lain. Ini konsep yang membebaskan banget ya. Karena artinya sukses itu bukan soal siapa yang dapat porsi paling besar. Tapi soal seberapa baik Anda mengelola porsi Anda sendiri. Ini langsung mematikan mesin pembanding dan rasa iri. Betul. Bukan hanya iri, tapi juga rasa minder. Karena kalau Anda sadar porsi Anda itu unik dan dirancang khusus buat Anda nggak akan merasa lumpuh saat melihat porsi orang lain yang kelihatannya lebih wah. Fokus saja pada apa yang ada di piring kita. Dan kerjakan dengan setia. Itu saja. Oke, jadi pagi kita kalibrasi. Siang, kita eksekusi dengan seimbang. Lalu gimana cara naskah ini menutup harinya? Ini bagian puncaknya, saat renungan malam. Nah ini dia. Dikatakan bahwa bahkan iman kita, kemampuan untuk percaya dan taat, itu bukanlah prestasi pribadi. Itu juga anugerah. Dan ini adalah poin yang paling menghancurkan ego. Seperti kata naskahnya, ini menghancurkan segala kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Iya, karena sangat mudah untuk kita merasa bangga atas disiplin rohani kita, ketaatan kita, pelayanan kita, tapi penulisnya menutup semua celah itu. Wah, ini benar-benar checkmate buat kesombongan ya. Kalaupun kita sudah berhasil rendah hati soal materi atau kemampuan, seringkali kita masih nyimpen sedikit kebanggaan soal ketaatan kita. Benar sekali. Pintu terakhir itu ditutup rapat-rapat. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya, hari Anda ditutup dengan damai. Karena semua pujian dan kemuliaan dikembalikan sepenuhnya kepada Sang Pemberi Iman itu sendiri, yaitu Kristus. Tidak ada sedikit pun yang tersisa untuk diri sendiri. 0. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, naskah ini sebenarnya memberi kita semacam contekan harian untuk melatih otot kerendahan hati. Dimulai dengan pengakuan di pagi hari, diaplikasikan dalam tindakan seimbang di siang hari, Dan diakhiri dengan penyerahan total di malam hari. Sebuah siklus yang utuh. lengkap sekali. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Oke. Jika naskah ini benar, bahwa segala sesuatu, bahkan iman yang Anda pegang, adalah sebuah anugerah,
Bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang bukan hanya pencapaian Anda sendiri, tapi juga kesuksesan orang-orang di sekitar Anda.